أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita sampai pada hal-hal yang dilarang ketika ihram, dan terakhir pada perkara yang keenam yang dilarang. Apa itu kemarin? Khadir dilarang berburu hewan. Hewan yang bagaimana? Yang dilarang bagi seorang yang berihram. Yang pertama, ya, yang pertama yang dilarang kenapa? Hewan buruan darat. Yang kedua, yang liar. Kemudian yang ketiga, kriteria ketiga apa? Yang bisa dimakan dagingnya. Nah, itu yang halal dimakan dagingnya. Maka bila terpenuhi tiga kriteria ini, haram bagi seorang yang berihram memburunya. Demikian pula diharamkan menunjukkan seseorang yang berihram memberitahu orang lain yang tidak ihram dengan hewan buruan. Ini juga tidak boleh. Dan al-i'anah ala qatli, membantu membantu untuk membunuh hewan buruan, walaupun bantuannya hanya sekedar mengambilkan anak panah atau mengambilkan senapan, itu juga dilarang. Taib. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa a'zamu mahdhuratil ihrami al-jima' li'annahu mughalladhun tahrimuh mufsidun lin nusuki mujibun li fityati badanah. Dan perkara terbesar yang dilarang ketika ihram adalah ijma'. Dikarenakan hal tersebut mughalladhun tahrimuh. Nah, pengharamannya mughallad, yaitu apa? Dikuatkan, yaitu pengharaman yang kuat, pengharaman yang sangat tegas. Mufsidun lin nusuk, dan membatalkan ibadah hajinya atau ibadah umrahnya. Taib. Jadi hajinya batal, demikian pula umrahnya batal. Kemudian ditambah lagi wajib untuk membayar fidyah. Nah, wajib membayar fidyah. Fidyah pun bukan fidyah sekedar kambing, ikhwan. Fidyah yang mughalladhah, yaitu menyembelih unta. Nah, taib. Dan telah dinukilkan ijma' oleh Ibnul Mundhir rahimahullahu ta'ala, ajma' ahlul ilmi ala anna al-hajja la yafsudu bi idyani syai'in fi halil ihram.
illal jima'. Para ulama telah berijma' bahwasanya haji itu tidak akan batal. Kalau sudah masuk ihram, hajinya tidak akan batal kecuali ketika melakukan jima'. Sebelum tahallul awal. Taib. Dan apakah ada perbedaan hukum antara jima' yang dilakukan sebelum tahallul awal dan sesudah tahallul awal? Nah, telah kita lewati dulu tahallul awal terwujud dengan apa? Dengan melempar jamrah aqabah dan mencukur. Sedangkan tahallul tsani terwujud dengan apa? Melempar jamrah kemudian mencukur dan tawaf ifadah. Nah, apabila jima'nya dilakukan sebelum tahallul awal, maka ada 5 konsekuensinya. Yang pertama dosa. Al-awwal al-ithmu. Atsani fasadun nusuk. Yang kedua hajinya batal. Ats-tsalits wujubul madhi fihi. Wujubul madhi fihi, wajibnya untuk meneruskannya. Batal tapi dia wajib teruskan. Nah, ini ruginya. Ar-rabi' wujubul qadha, dan wajib untuk mengqadha. Al-khamis al-fidyah wa hiya badan. Wajib membayar fidyah berupa apa? Unta. Nah, ini 5 konsekuensi bagi yang melakukan jima' oleh seorang yang ihram sebelum tahallul awal. Baik. Dan terkait tentang wajibnya menyembelih unta, ini merupakan pendapat mayoritas para ulama. Di antara mutaqaddimun yang berpendapat dengan ini yaitu sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dari kalangan mutaakhirin, para imam besar seperti Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin dan Syekh Muqbil rahimahumullah taala merajihkan pendapat tersebut. Adapun apabila jima'nya dilakukan setelah tahallul awal, yaitu setelah melempar jumrah kemudian mencukur, tapi sebelum tawaf ifadah, maka hajinya tidak batal. Kalau sudah tahallul awal, ikhwan, ini kan masih dilarang. Karena apa? Karena boleh melakukan itu kalau sudah tahallul tsani. Kalau sudah tahallul awal, hajinya tidak batal. Tapi tetap dia terjatuh dalam dosa dan wajib membayar fidyah. Jadi konsekuensinya hanya 2. Konsekuensinya hanya 2 kalau jima'nya dilakukan setelah tahallul awal, yaitu al-itsmu, dosa yang wajib dia bertobat. Kemudian yang kedua al-fidyah. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Abbas ketika ditanya an rajulin waqa'a bi ahlihi wa huwa bi Mina qabla an yufidha fa amarahu an yanhara badanah. Ditanya tentang seorang yang menjimai istrinya dalam keadaan dia masih di Mina sebelum tawaf ifadah. Maka diperintahkan untuk menyembelih unta. Baik. Dan tidak wajib atasnya untuk memperbaharui ihram menurut pendapat yang rajih, tapi dia teruskan dan melakukan tawaf ifadah. Hajinya sah, tapi mendapatkan dosa tadi, wajib untuk bertobat dan wajib membayar fidyah berupa menyembelih unta. Ini
tentang apa jima' yang merupakan larangan terbesar ketika ihram. Kemudian hal yang kedelapan yang dilarang yang belum disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, yaitu aqdun nikah. Ditambahkan yang kedelapan aqdun nikah. Berdasarkan hadis Utsman radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yankihul muhrimu wa la yunkih wa la yakhthub. Seorang yang berihram tidak menikah dan tidak menikahkan. Maksudnya apa? Tidak melakukan akad nikah dan tidak menikahkan orang lain menjadi wali. Dan tidak boleh mengkhitbah, tidak boleh melamar. Taib. Jadi bedakan yankih la yankihul muhrim, ini apa? Tidak menikah untuk diri sendiri. Wala yunkih, dan tidak menikahkan orang lain, ya sebagai wali atau sebagai wakil atau sebagai pak penghulu. Tidak boleh ketika sedang ihram. Taib. Dan tidak boleh mengkhitbah. Ini nas dalam hadits Utsman riwayat Muslim. Dan ini larangan tiga perkara ini akhwan, hukumnya sama, yaitu semuanya dilarang bagi apa? Bagi seorang yang berihram. Sebagaimana dirasikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan kalau sudah terlanjur perbuatan itu akhwan, seorang sedang ihram ketemu sama-sama jamaah nikah. Akhirnya nikah. Ketika sama-sama ihram, nikahnya batal. Nikahnya tidak sah. Baik. Ini yang dirajihkan oleh Ibnu Aqil Al-Hambali dan Imam As-San'ani rahimahumullah. Jadi seorang yang berihram menikah, dalam kondisi ihram atau menikahkan, maka nikahnya hukumnya butlan, tidak sah. Baik. Ini 8 larangan ketika ihram. Kemudian sekarang kita masuk pada pembahasan fidyah. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, atau kita baca dulu catatan kaki. Wal jima' huwal wad'u fil farji liqaulihi ta'ala faman farada fihinna al-hajja fala rafatha war rafath al jima'. Tidak boleh seorang yang sedang berhaji melakukannya. Wa huwa mufsidun lin nusuk wa mujibun lil fidyah wa hiya badanah. Ini merusak ibadah hajinya dan mewajibkan untuk membayar fidyah. Kapan? Ketika dilakukan sebelum tahallul awal. Adapun kalau sudah tahallul awal, maka tidak sampai membatalkan hajinya, tapi dia berdosa dan sama tetap wajib untuk membayar fidyah berupa unta. Wa hadza marwiyun 'an Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa lam yu'raf lahumu mukhalif. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dan tidak ada orang yang menyelisihinya. Kemudian tambahan larangan wa baqiya minal mahdhurat itsnan. Dan tersisa dari Dari hal-hal yang dilarang 2, yaitu yang ke-8 aqdun nikah sebagaimana ditambahkan tadi. Fala yajuzu lil muhrimi an yaqida li nafsihi wala li ghairihi. Tidak boleh seorang yang berihram melakukan akad nikah untuk dirinya dan tidak pula untuk orang lain. Wala yajuzu aqduhu li muhrimin wala ala ghairi muhrimah.
Taib, wala ala muhrimah. Dan tidak boleh untuk membuat akad bagi seorang yang sedang berihram, tidak pula seorang wanita yang berihram. Wala yasihul aqdu, sehingga kalau terjadi akadnya tidak sah, nikahnya batal. Li hadits Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yankihul muhrimu wa la yunkahu wa la yakhthub. Naam. Rawahu Muslim. Kalau dilakukan hal tersebut apakah ada fidyah? Dikatakan di sini wala fidyata fi, tidak ada fidyah padanya. Baik, kemudian yang kesembilan yang dilarang al-mubasyaratu fi ma dunal farji li syahwah. Mubasyarah selain apa? Selain pada farjinya, yaitu tidak sampai tingkatan jima'. Tapi apa? Berhubungan dengan istrinya tapi tidak sampai tingkatan jima'. Fa illam yanzil fala yafsudu hajjuh. Jika tidak sampai keluar maninya, maka tidak batal hajinya. Wa in anzala fa fi fasadihi khilafun bainal ulama wa alaihi al-fidyah. Dan bila sampai keluar mani, maka tentang rusaknya haji dia terjadi khilaf di kalangan para ulama dan wajib atasnya untuk membayar fidyah. Baik. Itu tambahan dalam ta'liq, berarti yang kesembilan, yaitu mubasyarah dunal farji li syahwah. Nah, kita lanjutkan tentang fidyah. Qala wa amma fidyatul adza, adapun fidyatul adza, idza ghatta ra'sahu aw labisal makhita aw labisat al-quffazaini aw isti'mal at-tib fayukhayyaru baina siyami 3 ayamin aw it'ami 6 masakin aw dhabhi syah. Adapun fidyah karena adza. Fidyah ikhwan sebagaimana disebutkan di sini, wa fidyatul adza, perhatikan dulu fidyatul adza maknanya apa? Hiya ma wajaba bi fi'li mahdhurin yataraffahu bihi al-halqi wal lubsi wat tib. Ini fidyatul adza, yaitu yang wajib untuk dikeluarkan karena apa? Melakukan perbuatan yang dilarang, yang sifatnya apa? Yataraffahu bihi. Dalam artian dia apa? Yataraffah, yaitu menikmatinya, bukan karena apa? Suatu uzur. Seperti misalnya apa? Mencukur. Memakai pakaian yang dilarang, memakai minyak wangi. Baik. Dan secara umum makna fidyah yaitu ma yajibu li fi'li mahdhurin aw tarki wajibin. Apa saja yang diwajibkan karena melakukan sesuatu yang dilarang atau meninggalkan yang diwajibkan. Ini fidyah. Dinamakan fidyah berdasarkan ayat ikhwan, fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Dalam apa? Dalam surat Al-Baqarah. Dan pembahasan di sini terkait apa fidyah karena melakukan perbuatan yang dilarang. Dan sebelum kita baca yang dimaksudkan oleh Imam Sa'di di sini, perlu diketahui fidyah terbagi menjadi 3, menjadi 4. Hal-hal yang dilarang di dalam ihram dari sisi fidyahnya itu terbagi menjadi 4. Wa tanqasimu mahduratul ihram min haitsul fidyah ila 4.
Al-qismul awal ma la fidyata fih. Yang pertama yang tidak ada fidyah padanya. Melakukan hal yang dilarang ketika ihram dan tidak ada fidyah, yaitu khitbah dan aqdun nikah. Nah, melakukan khitbah atau membuat akad nikah ini tidak ada fidyahnya, tapi dilarang, terjatuh dalam keharaman, nikahnya tidak sah. Jenis yang kedua, ma fidyatuhu mughalladzah. Pelanggaran yang fidyahnya itu berat, yaitu jima' sebelum tahallul awal. Fidyahnya berat. Apa tadi ini untuk kondisi seperti ini? Ismail, menyembelih unta, berat. Yang ketiga, ma fidyatuhu fidyatu adza. Fidyahnya seperti apa? Fidyatu adza, yaitu fidyah karena apa? Karena menghilangkan sesuatu yang mengganggu. Baik, yang datang dalam nas kan apa? Seorang yang ada pada kepalanya apa? Kepalanya adza. Baik. Faman kana minkum maridan aw bihi adzan min ra'sihi. Adzan min ra'sihi. Maka fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Karena ada lafaz adzan min ra'sihi, gangguan di kepalanya, maka itu dinamakan fidyatu adza. Yang diberi 3 pilihan, puasa atau membayar atau ada sedekah atau menyembelih. Baik. Nah, inilah yang disebutkan di sini fidyatul adza, yaitu idza ghatta ra'sahu aw labisal makhit, apabila menutupi kepalanya dengan sesuatu yang menempel, kopiah atau imamah atau yang lain. Aw labisal makhit, atau memakai pakaian yang berjahit. Aw ghattatil mar'atu wajha, atau wanita menutupi wajahnya, yaitu dengan niqab. Baik. Perhatikan catatan kaki nomor 5. Fal masyhuru fil madhhabi anna taghdiyatal mar'ati wajhaha yujibul fidyah. Yang masyhur dalam madhab Imam Ahmad bahwasanya wanita menutupi wajahnya dengan niqab, dengan cadar, itu wajib membayar fidyah. Wa ikhtara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala anna wajhal mar'atil muhrimah bimanzilati badanir rajul laha an tughattiyahu lakin bighairi makhit. Amma idza ghattathu bimakhitin kan niqabi fa 'alaiha al-fidyah. Ini faedah bagus kalimat Syekhul Islam ini. Nah, beliau katakan wajah wanita yang sedang ihram itu kedudukannya seperti badan seorang laki-laki. Kalau badan laki-laki kan tidak boleh dipakaikan pakaian yang berjahit, ya kan? Baik. Maka berarti kalau dipakai pakaian yang tidak berjahit pada badan seperti pakaian ihram itu pada laki-laki boleh, maka demikian pula untuk wanita kalau ditutupi dengan dengan kain dari atas ke bawah keseluruhannya, tidak mengapa. Maka kata Syekhul Islam, boleh baginya untuk menutupi laha an tughattiyahu lakin bighairi makhit. Boleh untuk menutupinya. Menutupi menutupi mukanya tapi dengan selain yang berjahit, yaitu yang dipaskan, dibentuk untuk menutup bagian mukanya tok, kemudian ditalikan niqab seperti itu. Niqab tidak boleh. Tapi kalau selindang kemudian disulurkan ke atas, baik, itu boleh-boleh saja. Amma idza ghattathu bimakhitin kan niqab fa 'alaiha al-fidyah. Adapun kalau menutupinya dengan makhit seperti niqab, maka wajib membayar fidyah.
Baik. Aula bisatil qafazain atau memakai 2 sarung tangan. Ini juga wajib membayar fidyah adha. Aw isti'malit thib atau memakai apa? Memakai minyak wangi. Taib ini fidyatul adha. Apa yang dibayarkan? Maka apa? Wajib memilih di antara 3 hal ini. Silahkan mana yang mudah. Puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin, atau menyembelih kambing. Baik. Adapun fidyah yang keempat, ikhwan, al-qismur rabi', ma fidyatuhu al-jaza'u bimithlihi au badali. Yang apa fidyahnya berupa apa? Balasan yang semisal atau penggantinya. Nah, dengan apa? Menyembelih yang semisal atau dengan menggantinya. Ini ketika apa? Sebabnya adalah qatlus saydil barri. Nah ini yang akan disebutkan setelahnya. Wa idza qatala sayda khaira baina kadza wa kadza. Insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Jadi kita baru mengambil 3 jenis perkara yang dilarang. Kalau dilanggar, maka apa? Ada yang fidyahnya mughalladhah, ada yang tidak ada fidyah, kemudian ada yang fidyahnya fidyatul adha. Ada yang keempat, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Naktahi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta